Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana kulla sanah wa ja'alahu lana siyadatan fil umri wa ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seiring hadirnya bulan suci Ramadan dari tahun ke tahun, nampaknya sangat jelas sekali bahwa usia kita semakin bertambah. Dengan bertambahnya usia kita, tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali satu, yaitu bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa dibebaskan dari siksa api neraka dan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala," sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yanzuru ila wajhi syekh, melihat kepada wajah orang yang sudah tua renta. Kapan Allah melihatnya? Sobahan wa masaan. Allah melihatnya ketika di waktu pagi hari sampai dengan menjelang sore hari. Wa yaqulu, dan Allah berkata kepada orang yang sudah tua tersebut, "Ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, sungguh telah menua usiamu, wa raqqa jilduka, dan telah menipis kulitmu, wa daqqa aghamuka, dan telah rapuh tulangmu, waqtaroba ajaluka, dan telah dekat ajalmu, wa hana qudumuka ilayya, dan engkau pun hampir mendatangiku. Fastahyi minni, oleh karena itu malulah kepadaku." Malu untuk apa di sini? Malu untuk berbuat maksiat. Harusnya ketika usia kita semakin bertambah, ketaatan kita dan amal soleh kita pun semakin meningkat. Bukan kadar kemaksiatan yang semakin meningkat, sementara kadar ketaatan dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menurun. Itulah orang yang rugi. Banyak sekali di luar sana yang tidak bisa memanfaatkan umurnya dengan baik. Mereka semua senantiasa berfoya-foya meski usianya sudah lanjut, tanpa memikirkan apakah akibat yang dia tanggung ketika nanti di akhirat. Itulah orang yang rugi. Dan jika engkau sudah malu kepadaku, fastahyi fa ana astahyi min syaibatika, maka aku pun akan malu kepadamu. Malu untuk apa di sini? An u'adzibaka finnar, malu untuk menyiksamu di dalam api neraka. Pemirsa dimanapun Anda berada dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, marilah kita semua di bulan suci Ramadan ini manfaatkan sisa umur kita untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berani sekali-kali berbuat maksiat, karena sesungguhnya perbuatan maksiat itu bisa menurunkan kadar ketaatan dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak mungkin bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Mungkinkah kita bisa bertemu? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha mengetahui. Pemirsa dimanapun Anda berada dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, oleh karena itu marilah kita semua yang sudah lanjut usia tidak pandang yang muda maupun yang sudah tua, karena sesungguhnya orang yang muda pun ketika dia semakin berlanjut usianya, maka dia akan menjadi orang yang tua.
harus bisa menjadi contoh untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk sahabat kita, dan untuk masyarakat. Jangan sampai semakin bertambahnya usia kita, semakin bertambahnya gelar kita, dan semakin naiknya jabatan kita, lisan kita tidak bisa dijaga, masih suka gibah, masih suka merendahkan orang lain, berkata kotor atau kasar, bahkan na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik, masih suka menyakiti hati orang lain. Ingatlah wahai saudaraku, lisan ini ibarat anak panah yang lepas dari busurnya. Apabila ada yang mengenai anggota tubuh kita, maka anggota tubuh kita akan ada yang terluka. Dan jika anggota tubuh kita ada yang terluka, memang luka itu bisa diobati, tetapi bekasnya tidak mungkin bisa hilang dalam sekejap waktu. Entah itu satu atau dua hari, ataupun 1 bulan, maupun 2 bulan, bahkan setahun 2 tahun, belum tentu bisa hilang. Oleh karena itu, begitu juga lisan kita. Apabila lisan kita menyakiti hati orang lain, dan hati orang lain itu ada yang terluka, memang orang itu bisa saja mengatakan aku memaafkanmu, tetapi bekas luka di hatinya belum tentu bisa hilang dalam sekejap waktu, atau dalam hitungan 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Yang sudah berpuluh-puluh tahun pun terkadang masih teringat dengan apa yang kita ucapkan, kalau memang itu menyakitkan. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairon, maka berkatalah yang baik. Auliyasmut, kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam mulut ini. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, al muslim, orang muslim yang sejati, man salimal muslimuna, adalah mereka semua yang apabila orang muslim yang lainnya merasa aman dari apanya, mil lisanihi, dari lisannya, wayadi, dan kedua tangannya. Dari hadis inilah kita bisa belajar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencontohkan kepada kita semua agar kita tidak menyakiti orang lain dengan lisan kita dan dengan kedua tangan kita. Marilah di bulan suci Ramadan ini kita tahan lisan kita dan kedua tangan kita dari menyakiti orang lain. Apabila kita melakukan perbuatan yang demikian, maka kita tergolong orang-orang yang zalim di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ad-dhaif al-faqir ilallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.